Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan oleh karena berkat anugerah tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai pada saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, nafas, kesehatan, kekuatan, bahkan waktu dan kesempatan untuk kembali kita terhimpun menghadap hadirat Tuhan lewat ibadah jemaat Gemim Peniel Kayau di pagi subuh ini. Untuk itu diajak kepada seluruh jemaat untuk mari kita sejenak masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Baik jemaat, pelayan khusus yang berada di rumah gereja ini, juga jemaat dan pelayan khusus yang ada di rumah masing-masing. Saat ini disambut dengan penuh sukacita iman. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di saat ini. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Menjemput kadim dengan penuh kasih, jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian dalam NNBP nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah Tritunggal yang kudus karena pekerjaannya yang terus menolong dan memberkati persekutuan sukacita kita saat ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Payah. Kita tunduk di hadapan Tuhan Allah kita.
Ibadah ini ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Marilah kita tunduk sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil kita mengaku akan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang kami sembah, puji dan kami agungkan. Di pagi subuh ini, di bakala Tuhan berkenan kami boleh menikmati hari baru. Kami boleh bangun dengan kuasa berkat Tuhan. Kami boleh duduk menghadap hadirat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pujian dan sembah, dalam mengagungkan Engkau Allah Bapa yang telah menyertai kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati dan memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli 2020. Kami mengakui di hadapan Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Ketika Engkau mendapati kami menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, jikalau kami Kau dapati tidak mau mencari Engkau, dikala kami menghadapi pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, kadangkala kami mencari ilah-ilah lain dan kami melupakan Engkau Allah yang hidup. Ampuni kami ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau mendapati kami kurang peduli terhadap orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami sering menyakiti, kami tidak suka mengasihi dan memberi pelayanan. Kami kurang mau memberi perhatian, bahkan kepedulian kepada mereka yang mengalami sakit, yang mengalami penderitaan, dan berbagai bentuk-bentuk kesengsaraan dalam hidup ini. Di bawah kaki salib-Mu kami mengakui dosa-dosa kami. Hati dan jiwa kami yang hancur
menyadari kesalahan kami, Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang mengampuni setiap orang yang mengakui dosanya dan yang kembali kepada jalan kebenaran, kami berdoa kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita melakukan NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita akan membaca bagian Alkitab lewat kitab Perjanjian Baru dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon terang Roh Kudus-Nya untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Yesus, ya Tuhan kami, cahaya kehidupan kami, sumber kekuatan yang selalu memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Terangilah hati, jiwa dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus Tuhan. Baik hamba-Mu bahkan persekutuan umat Tuhan, baik yang ada di rumah-Mu bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus, untuk kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah jalan-jalan hidup kami tertuntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami beroleh berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang hendak memberitakan firman. Curahkanlah Roh-Mu atas hamba-Mu ini, sehingga firman diberitakan menurut kehendak-Mu, dan firman diberlakukan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang berfirman, kami sekalian umat yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Markus 2 ayat 1 sampai 12, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begini? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah kita? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilanmu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Kita dengarkan kidung pujian dari pelayan khusus yang bertugas. Disilahkan. Saudara-saudara jemaat Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pelayan khusus yang ada di rumah Tuhan, bahkan di rumah masing-masing, yang hari ini menjadikan rumah-rumah kita sebagai pelataran Tuhan.
mezbah penyembahan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menuntun dan menyertai kita di hari-hari kehidupan yang kita jalani, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, dalam suka maupun dalam duka, dalam kekuatan maupun dalam kelemahan, dalam kesakitan maupun dalam penyembuhan. Kita mengamini bahwa Tuhanlah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menemani perjalanan hidup kita, gerejanya yang kudus dan am dan rasuli, sehingga Dia berkenan bagi kita untuk boleh kembali ada di hadirat-Nya untuk beribadah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Minggu yang berjalan ini kita akan dituntun dengan tema pelayanan gereja yang menyembuhkan. Tema ini diangkat dari bagian Alkitab yang kita baca lewat kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yang dimana bagian Alkitab ini menuturkan kembali sebuah kisah pelayanan Yesus di Kapernaum yang mengajarkan tentang Injil kebenaran, yang mengajarkan jalan-jalan kehidupan kepada umat. Dia tidak saja mengajarkan dan menanamkan benih-benih kebaikan kepada umat Tuhan, tetapi Ia melakukan pekerjaan penyembuhan, pemulihan atas penyakit yang dialami oleh umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang dituliskan dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 adalah kisah perjalanan Yesus ketika Ia ada di Kapernaum, ketika Dia ada di rumah, ketika orang mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, maka begitu banyak orang datang menjumpai Yesus. Begitu banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang bagi umat Tuhan di Kapernaum adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai dalam rangkaian perjalanan hidup umat Tuhan di tengah-tengah berbagai hambatan, berbagai tantangan hidup menyangkut kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Ketika orang-orang datang menjumpai Yesus, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, di pintu masuk rumah sudah penuh. Orang-orang lain yang sakit yang tidak menjumpai Yesus tidak bisa masuk dalam rumah itu. Tetapi ada beberapa orang yang sepakat untuk mengikuti jalan lain, tidak mengikuti jalan pintu masuk, tapi mereka membongkar loteng rumah di mana Yesus tengah mengajar dan melakukan penyembuhan. Di atas suatu rumah mereka bongkar atap rumah dan kemudian mereka menurunkan seorang yang lumpuh yang tidur di atas tilam dan diturunkan tepat di hadapan Yesus.
saya orang yang memiliki kepedulian kepada orang lumpuh untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan penyembuhan, mendapatkan pengasihan dari Yesus. Percaya yang sungguh dari orang lumpuh ini, bahkan orang-orang yang mengangkat orang lumpuh ini, menjadi sesuatu yang sangat kuat mendorong mereka untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan mendapatkan penyembuhan. Keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Dengan keyakinan berbagai cara dipakai, cara yang bisa benar untuk mendapatkan pelayanan. Ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, Alkitab mencatat Yesus berkata kepada mereka, Ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang di sekitar itu, termasuk di situ ada ahli-ahli Taurat, mereka mengatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kenapa dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni? Sehingga mereka memandang bahwa Yesus telah melakukan sesuatu yang menghujat Allah di dalam hati dan dalam pikiran mereka. Tetapi apa yang mereka pikirkan, apa yang ada di dalam hati dari ahli Taurat diketahui oleh Yesus. Sehingga ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, ataukah mengatakan, bangunlah, angkatlah tilanmu dan berjalanlah?" Saudara-saudara, Yesus mengatakan ini untuk memberi penegasan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah, bahkan di luar rumah, yang tengah mendengarkan pengajaran Yesus dan tengah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini bersama dengan orang-orang lain. Ia tidak mengatakan bahwa sesungguhnya dialah Allah, Allah yang mengampuni, bahwa setiap orang yang disembuhkan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus adalah orang yang terlebih dahulu diampuni dosanya, mengakui dosanya, diberi pengampunan oleh Tuhan, baru ia mendapatkan pemulihan. Yesus menempatkan bahwa dia sesungguhnya adalah Allah, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Apa yang dikatakan Yesus hendak menyatakan tentang dirinya sendiri. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang tidak saja hadir untuk menyembuhkan, memulihkan umat Allah, tetapi hadir untuk menyatakan kuasa pengampunan dosa atas umat yang berdosa. Atas iman orang lumpuh ini, Yesus menyembuhkan dia. Lebih dahulu ia menyatakan, dosamu telah diampuni. Kemudian Yesus berkata kepadanya, angkatlah tempat tidurmu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.
gereja kita, dengan umat yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Di rumah kita pun ada Tuhan. Cari Dia, temui Dia, beroleh kasih karunia-Nya dikala kita memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencari Tuhan dan berusaha mendapatkannya. Kedua, saudara-saudara, berupaya mencari Tuhan dengan keinginan, dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat menyaksikan di sini bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita yang bisa mencibir, yang bisa menghina, yang bisa mengatakan sesuatu yang membuat kita patah semangat dikala kita mencari Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang tidak mencintai Tuhan akan menghalangi perjalanan langkah kita menjumpai Tuhan. Apa kiranya yang menghalangi kita untuk datang di hadapan Tuhan? Penyakit. Kadang penyakit bisa membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Persoalan dan pergumulan hidup kita yang berat kadang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan melupakan kita, Tuhan membiarkan penyakit ini membuat kita mengalami penderitaan yang berat. Dan ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan akan mempengaruhi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan dikala kita merindukan, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk datang di hadapan Tuhan. Sekalipun dia mengalami sakit, sekalipun dia menderita, dia tidak peduli terhadap penderitaannya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat dia dari penderitaan dan pergumulan. Kita hanya memilih, apakah kita menurut kepada keinginan dunia ini yang gelap, yang menjauhkan kita dari Tuhan, ataukah kita memilih keinginan untuk menjumpai Tuhan dalam beban-beban hidup kita yang berat. Ketiga, kita menyaksikan bahwa tidak percuma kita ada bersama Yesus. Tidak percuma kita datang kepadanya. Ia mengampuni dosa kita. Ia memulihkan kita. Ia menyembuhkan. Dan segala yang dia lakukan mendatangkan takjub, mendatangkan kekuatan iman kepada mereka yang mengalami pemulihan, tetapi juga yang menyaksikan pemulihan ini. Tiga hal yang dikatakan tadi. Pertama, kita mencari dan berupaya menemui Yesus dengan cara apapun. Jangan pernah takut datang pada Tuhan. Serahkan pergumulan kita, minta pertolongan Tuhan. Kedua, jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Kita harus menjadi contoh dan teladan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kemurnian karena iman. Dan yang ketiga, kita tidak akan pernah sia-sia menjumpai Tuhan. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Masa pandemi ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin mencintai Tuhan, mencintai persekutuan dengan Tuhan yang kita bangun di keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Pandemi ini tidak akan membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi semakin kita mencari Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh. Ada itu lagu, hanya sejauh doa. Ketika kita membina hubungan dengan Tuhan,
Kita memiliki iman, memiliki potensi datang dan punya semangat berubah dan mengalami sebuah pemulihan, maka kita akan mengalami sukacita yang besar. Jemaat Gemim Peniel Kayawu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dipulihkan oleh Yesus. Apapun penyakit yang kita alami, penderitaan dan pergumulan apapun yang kita rasakan, cintailah Kristus. Jumpai Dia dalam berbagai situasi dalam pelayanan gereja kita, baik di rumah kita masing-masing, melalui pengeras suara, melalui TV kabel, melalui FB. Mari kita cari pelataran Tuhan, mezbah Allah. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dalam pelayanan Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Jangan pernah bosan. Tetapi kita memiliki semangat iman yang kuat untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, untuk mendapatkan kekuatan di tengah kelemahan, penyembuhan di tengah kesakitan, untuk mendapatkan sukacita di tengah pergumulan, di tengah berbagai ancaman yang tengah kita alami. Saya mengajak kita semua semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai persekutuan dengan Tuhan, dan menjadi gereja yang memulihkan, yang menyembuhkan siapa saja yang kita temui dalam hidup kita. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang menghibur dan memampukan orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dan dengarkanlah nats persembahan dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberi, mari kita menyanyi NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan
Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau memberi kami kehangatan cinta dan kasih-Mu. Sungguh luar biasa perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang Kau lakukan karena cinta-Mu kepada kami manusia. Engkau mengajarkan kebenaran, Engkau menyembuhkan kami dari berbagai penyakit yang kami derita, dari kehampaan, dari kegelapan dunia yang meliputi kami. Engkau memberi kami pencerahan. Kami rindu dengan firman ini. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam badai dan gelombang, dalam sakit penyakit, dalam ancaman kematian sekalipun. Kami punya Allah yang dapat kami temui di setiap waktu. Kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau tersalib bagi keselamatan kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan, atas cinta Bapa di surga kepada kami anak-anak-Mu. Teraikan firman-Mu di hati dan jiwa kami, untuk kami kembali belajar tentang cinta-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, untuk kami boleh lakukan terhadap orang lain yang ada di sekitar hidup kami, dalam kepedulian kami untuk membagi cinta dan kasih-Mu terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak cucu kami, terhadap saudara-saudara kekasih kami, untuk kami bawa di hadapan Tuhan dalam berbagai pergumulan dan penderitaan hidup mereka. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan secara pribadi, keluarga-keluarga kami, supaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan hati dan jiwa kami yang menyimpang dari jalan-jalan-Mu, supaya kami diubah dan kami mencintai Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, yang kami bentuk, kami bina di masa pandemi ini, untuk semakin dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah itu orang tua kami, anak-anak cucu kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah, di mana kami membina kehidupan sebagai keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan berkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah setiap keluarga-keluarga jemaat Gemim Peniel Kayahu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, anak-anak yang baru dilahirkan, ada dalam usia bayi. Tuhan jamah dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, karuniai umat-Mu dengan sukacita, hikmat, akal budi dan bijaksana. Tuhan taruh sehat dan kuat, Tuhan taruh kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan mengasihani kami, Tuhan memulihkan kami dari berbagai penyakit yang kami derita, apapun penyakit yang kami alami. Tuhan, Kau hancurkan, Kau patahkan kuasa penyakit di bawah kaki salib-Mu. Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kami membawa Bapak Martin Doa, jemaat Tuhan di kolom 13 yang sementara dirawat di rumah sakit Bethesda Tomohon. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tengah ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamahlah mereka, angkat penyakit yang mereka derita. Kau hancurkan di bawah kaki salib-Mu. Kau berkati setiap pelayanan para dokter medis, bahkan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan, minum, untuk mereka mendapatkan pemulihan. Kami yang mengalami sakit secara fisik, mental dan spiritual, Tuhan menyembuhkan kami.
Engkau Allah yang mengenal kami. Rasa sakit di hati kami, di jiwa kami, Tuhan jamah dengan tangan-Mu supaya kami dipulihkan, supaya tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian, dendam, iri hati, dengki di dalam hati dan jiwa kami. Hanya Tuhan yang sanggup menghancurkan semua penyakit-penyakit dalam ini. Ya Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha mengasihi kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk pelayan-pelayan khusus, perangkat pelayan, komisi-komisi kerja. Tuhan memberkati kami dalam kesatuan yang utuh, membangun persekutuan jemaat, membangun gereja Tuhan, membangun kehidupan bersama yang diikat oleh tali kasih Kristus. Roh Kudus menaungi kami, sehingga apapun yang kami upayakan dalam pelayanan gereja dan pembangunan rumah Allah, Tuhan selalu curah berkat. Sehat-sehatkan umat-Mu yang mempersembahkan hidup mereka bagi pelayanan gereja, bagi pembangunan rumah Tuhan, yang berjerih lelah, yang mempersembahkan tenaga, pikiran dan semangat mereka untuk datang kepada Tuhan dalam upaya pembangunan rumah Allah diberkati oleh Tuhan. Setiap mata pencarian jemaat-Mu, Tuhan beri rezeki. Setiap tanah yang diolah, Tuhan beri kesuburan, beri hasil yang terbaik untuk kesejahteraan umat Tuhan. Kami akan datang pada musim menanam ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tanah-tanah umat-Mu yang hendak ditanami. Apapun tanaman yang hendak ditanami, Tuhan beri pertumbuhan yang baik, beri hasil, beri buah yang baik, untuk kami boleh mensejahterakan keluarga, mensejahterakan daerah kota kami yang tengah ada di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, pelindung kami yang sejati. Berdoa kami untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang mempersembahkan setiap kekayaan yang Engkau beri kepada mereka, setiap rezeki berkat yang Engkau beri, melalui persembahan syukur yang diletakkan di mezbah-Mu, melalui ucapan syukur hari ulang tahun pribadi, bahkan ada ulang tahun perkawinan, ucapan syukur persepuluhan, bahkan berbagai ucapan syukur atas kuasa kasih dan berkat-Mu yang melimpah. Tuhan memberkati mereka. Atas persembahan keluarga Alexander Seke Paat, alat-alat untuk penyiaran melalui TV kabel, saudara-saudara kami para kru, bahkan mereka yang mempersembahkan diri mengatur semua pelayanan dalam bentuk penyiaran, hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemuda gereja, Tuhan memberkati mereka dalam berbagai aktivitas kehidup mereka. Tuhan berkati pianis, kostor, operator LCD, semua kami yang menyatukan hati untuk memberitakan Injil, mempersembahkan hidup mereka bagi pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati semua pemberian umat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Bapa yang Maha Baik, berkati pemerintah kami dari pusat daerah kota sampai ke pelosok desa. Pemerintah Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota Kota Tomohon, jajaran pemerintahan kota diberkati oleh Tuhan dalam mereka menghadapi masalah kota, perekonomian, sosial, budaya, tapi juga masalah kesehatan masyarakat. Berkati pemerintah kami yang ada di Kelurahan Kayau, Bapak Lurah, perangkat kelurahan. Biarlah Tuhan menjamah, memberkati untuk kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, dalam tugas pengabdian di kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati kami rakyat-Mu dengan kepelbagaian, perbedaan, kekayaan kami. Jamahlah kami masyarakat yang ada di Kelurahan Kayau. Berkati, lindungi, bentengi daerah kami, kota kami, kelurahan kami dengan malaikat-malaikat surga-Mu, supaya kami jauh dari bencana, malapetaka, penyakit sampar sekalipun, virus sekalipun. Tuhan melindungi dan membentengi kami semua.
Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, Allah yang maha baik, kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus yang mengajar gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita melakukan bersama harap akan Tuhan, Kidung Jemaat nomor 445. Kita berdiri, kita terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk untuk saat teduh. Selamat hari Minggu dan mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah Jemaat Gemim Peniel Kayau di subuh, pagi hari sampai pada saat ini. Kita sudah ikuti bersama dan sudah boleh berjalan dengan baik, dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saat ini disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Ibu Sisilia Yuliana Roring MTH Nyonya Gumerung yang sudah melayani kita, jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun sekalian kita yang ada di rumah Tuhan di saat ini. Doa dan harapan Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, dalam aktivitas sehari-hari, bahkan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga besar Gumerung Roring. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada pelayan khusus yang bertugas, pelayan khusus dari kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita, bahkan keluarga kita masing-masing. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada tim pendukung jalannya ibadah jemaat di hari ini,
mulai dari keyboardis Bapak Syamas Menix Moninka yang sudah mengiringi lagu pujian dalam ibadah, juga kepada operator LCD Saudara Sam Lasut, saudara-saudara yang sudah menyiarkan ibadah jemaat melalui Facebook Gemim Peniel Kayau, Saudara Penatua Meidi Moninka SSI, dan Saudara Velandi Gigir ST. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati. Juga yang menyiarkan ibadah lewat TV kabel, ada Bapak Deki Moninka, ada Saudara Chandra Wongkar, dan juga para kru yang sudah membantu jalannya ibadah jemaat Gemim Peniel Kayau melalui penyiaran TV kabel channel 1. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terlebih lagi kepada owner TV kabel keluarga Alex Seke Paat. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan selama ini, boleh membantu jemaat Gemim Peniel Kayau dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah gereja, sehingga jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mengikuti ibadah secara langsung. Terima kasih juga kepada kostor yang sudah membantu dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan ibadah. Serta disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Gemim Peniel Kayau, juga jemaat-jemaat yang mungkin dari luar yang boleh mengikuti ibadah jemaat yang sudah dilaksanakan mulai dari subuh sampai pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai warta jemaat untuk penyelenggara ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, yakni Pelsus kolom 9, kolom 10, kolom 11, dan kolom 12. Keyboardis Syamas Menix Moninka, operator LCD Saudara Sam Lasut. Dan untuk tim pelayanan HUT pada bulan Agustus 2020 kolom 1 sampai dengan kolom 5 dilayani oleh Pendeta Yola Suot STH. Kolom 6 sampai kolom 10 dilayani oleh Pendeta Sisilia Roring MTH. Kolom 11 sampai kolom 16 dilayani oleh Pendeta Ani Tamboto STH. Warta selanjutnya dari Panitia Pembangunan. Jadwal kerja bakti rumah gereja akan dilanjutkan mulai pada besok hari, Senin, yakni kolom 1. Hari Selasa kolom 2. Hari Rabu kolom 3. Hari Kamis kolom 4. Hari Jumat kolom 5 dan hari Sabtu kolom 6. Selanjutnya dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Peniel Kayau bersama Panitia Pembangunan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara keluarga-keluarga yang sudah membantu dan mendukung dalam pembangunan gereja Tuhan, yakni Pelsus Jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 16 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di gedung gereja pada periode yang telah selesai. Pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sudah selesai untuk tahap kerja bakti kolom 1 sampai kolom 16 dan akan dilanjutkan pada
besok hari dimulai dari kolom 1. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada keluarga Audi Karundeng Manopo kolom 4 dan keluarga Hengki Manopo Manuahe kolom 8 yang boleh menyumbangkan bulu untuk perbaikan steleng. Juga ucapan terima kasih kepada keluarga Alex Monika Poyo kolom 12 yang boleh membantu dalam pengangkutan bulu dari kebun sampai ke halaman rumah gereja yang sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian dari jemaat sekalian, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini akan dibacakan sampul yang masuk dalam ibadah di saat ini. Persembahan syukur HUT ke 73 tahun atas nama Ibu Yuliana Paat Lasut kolom 15. Jumlah tidak dicantumkan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami ya Tuhan Allah,
menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita